Topik 3, demonstrasi kontekstual mengulas asesmen di ruang kelas. By Eka Marlina, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Topik 3, tugas 3.2 mengulas asesmen di ruang kelas. Mata pelajaran IPA, kelas 6, fase C. Capaian pembelajaran menggabungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Tujuan pembelajaran: melalui pengamatan pada gambar, siswa dapat menemukan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan dengan tepat. Melalui pengamatan gambar, siswa dapat membandingkan ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki dan perempuan saat pubertas dengan benar. Selanjutnya, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat membuat daftar tentang cara menyikapi pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan tepat. Kemudian, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat mempresentasikan tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dan laki-laki. Materi ajar, ciri-ciri fisik remaja pada masa pubertas, jenis asesmen, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Bentuk asesmen, LKPD, evaluasi, tanya jawab, dan proyek. Kesesuaian asesmen dengan tahap perkembangan peserta didik. Asesmen formatif digunakan untuk meningkatkan pembelajaran selama proses pembelajaran, melibatkan penugasan diskusi kelompok, presentasi, dan pertanyaan pemantik di awal proses pembelajaran. Asesmen sumatif, pada asesmen ini melibatkan penugasan tes secara tertulis atau evaluasi. Hal ini sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik karena guru dapat memantau perkembangan peserta didik. Kesesuaian asesmen dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Pertama, pada aspek lingkungan, peserta didik dapat langsung membandingkan ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Kemudian pada aspek lingkungan budaya, sudah sesuai dengan asesmen profil Pancasila. Guru dalam melakukan kegiatan di kelas dengan melihat kebiasaan yang mencakup gotong royong dalam kegiatan belajar dan sikap mandiri. Kemudian, pada aspek karakteristik peserta didik, guru memberikan pertanyaan apersepsi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pemahaman tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan mereka tentang ciri-ciri fisik remaja pada masa pubertas. Kesesuaian asesmen dengan kemampuan peserta didik. Pada asesmen formatif, kegiatan awal pembelajaran, guru melakukan pertanyaan apersepsi untuk melihat sejauh mana pengetahuan peserta didik pada materi. Guru juga melakukan penyelidikan sehingga guru dapat melihat hasil pekerjaan peserta didik ketika mengerjakan soal LKPD. Pada asesmen sumatif, guru juga melakukan evaluasi, kemudian guru melakukan tanya jawab untuk memantau sejauh mana perkembangan peserta didik dalam memahami materi yang telah dipelajari. Bagian yang menunjukkan kesesuaian bahwa memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Asesmen formatif dan sumatif, yaitu ketika peserta didik mampu menjawab soal dengan baik kemudian dilakukan tanya jawab. Peserta didik dapat memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Dengan menjawab pertanyaan yang diberikan guru, mereka aktif merebut untuk menjawab soal dari guru. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen? Hal yang ingin saya tingkatkan adalah
memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, yaitu dengan lebih memahami bahwa anak pada usia fase C berada pada tahap operasional konkret. Pada karakter peserta didik, saya akan membuat asesmen dengan gaya belajar yang dimiliki peserta didik dengan melihat kemampuan peserta didik. Pada evaluasi pembelajaran, guru dapat memberikan soal yang diakses pada aplikasi game Quizzes.